Selamat pagi Bu Yus. Selamat pagi Pak Muhajir. Gimana kabarnya hari ini Bu Yus? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah sehat, nikmat yang luar biasa Bu Yus ya. Iya Pak. Ya baik Bu, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky, mengajar di SDN Ketawan Karya 1 di Kecamatan Gading. Kebetulan saya bertugas mengajar sebagai guru kelas di kelas 1. Jadi kelas 1 ya? Ya. Ya, terima kasih atas sesi perkenalannya Bu. Nah, kira-kira perasaan Ibu gimana saat akan saya lakukan supervisi ini kira-kira? Alhamdulillah Pak, dengan adanya Pak Muhajir ingin mengadakan supervisi di kelas saya dan kepada saya sangat bersyukur sekali, saya senang sekali Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak disyukuri dan nikmati malah senang, itu juga saya tidak bisa supervisi nih. Iya. Terus kira-kira hal apa yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi kali ini kira-kira, baik terkait dengan murid Ibu atau terkait dengan Ibu sendiri kira-kira? Iya. Makanya saya bilang tadi sangat senang dengan adanya Pak Muhajir mau mengadakan supervisi dengan saya. Yang pertama untuk diri saya sendiri, bisa merefleksi diri, apa yang masih perlu, kompetisi saya yang perlu ditingkatkan, dan apa kekurangan saya yang harus tetap bersemangat untuk lebih baik ke depannya. Nah, untuk anak didik saya, yang jelas dalam kelas 1 ini, kelas bawah, banyak beragam karakter. Jadi terus terang dalam permasalahan sehari-hari itu banyak, anggaplah seperti masalah, tantangan lah, bukan masalah, banyak tantangan. Jadi mungkin dengan adanya supervisi Bapak, saya bisa menemui kekurangan saya dalam memberi pelayanan kepada anak didik, sehingga nantinya setelah supervisi ini dengan adanya temuan-temuan saya bisa meningkatkan dalam melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Ngomong-ngomong, Ibu kan mengajar di kelas 1 ya, sebagai guru kelas tentunya. Iya. Jelas sebagai guru kelas itu kan Ibu dituntut untuk menguasai semua kompetensi dari semua bidang pelajaran yang Ibu pelajari, yang Ibu ampu istilahnya. Kira-kira tantangan Ibu bagaimana Ibu? Ya, tantangan saya yang sangat jelas Pak dari awal. Berbicara saya sendiri, background saya sendiri. Awalnya saya masuk di sekolah ini masih kekurangan guru. Nah, sedangkan background saya dari agama Pak. Maksudnya kalau menurut secara jenjangnya itu saya beragama. Tapi karena di sekolah ini kekurangan guru, mau tidak mau saya sebagai guru mapel ini terjun di guru kelas, memegang di kelas bawah. Nah, yang jelas Pak, kalau guru kelas ini kan harus mumpuni, harus mampu, punya kompetensi, katakanlah yang sudah mapan ya, bagaimana melayani anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang menjadi kendala saya ini, saya kan sudah diutarakan tadi, betulnya dari agama. Nah, makanya saya sangat merasa senang sekali kalau Pak Muhajir mau mengadakan supervisi di kelas saya. Nah, dalam hal dari latar belakang saya itu, yang jelas saya masih banyak kekurangan, karena harus mengajar semua mapel kelas 1. Tuntutan ya Bu ya. Tuntutan bagi saya. Tuntutan guru kelas itu ngajar semua mapel, dan tuntutannya guru harus serba bisa. Iya, harus serba bisa. Mungkin nasib Ibu sama dengan nasib saya juga. Saya betulnya guru agama, tapi karena tuntutan mungkin di sekolah harus ngajar guru kelas, dan sertifikasinya akhirnya di profesionalnya juga jadi guru kelas. Jadi tantangannya hampir sama Bu. Hampir sama ya. Cuma Bapak di kelas atas, saya di kelas bawah. Iya. Terus kira-kira nanti ketika supervisi, ya mudah-mudahan supervisi yang dilakukan
kita ya sebagai guru. Paling tidak katanya ibu tadi itu dari supervisi itu nanti ada hal-hal yang kekurangan apa yang kita miliki bisa ditambah dan begitu kan, bisa mengatasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Lalu kira-kira persiapan ibu dalam supervisi kali ini kira-kira apa saja kira-kira? Ya ini Pak, sebelum mengajar yang jelas saya mempersiapkan semua perangkat dan media yang diperlukan. Karena terus terang kalau di kelas bawah itu kita harus ekstra dalam membimbing anak-anak Pak. Seperti ini contohnya sudah saya persiapkan dulu untuk yang besok. Oh iya betul. Jadi sudah tanggap darurat ibu. Iya, ya semua saja Pak. Iya betul. Jadi persiapan yang dipersiapkan berarti ya sebelum aja perangkat pembelajaran sudah disiapkan gitu ya. Termasuk apa alat-alat beragam medianya jadi semua dipersiapkan ya ketika akan supervisi nantinya. Ya, terima kasih ibu atas informasinya sebelum kita melakukan supervisi nantinya. Ya. Terima kasih. Saya tunggu Bapak ya. Iya. Besok Pak ya. Besok bisa ya. Nah, Besok. ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Bagus. Seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, kita pada hari ini belajarnya istimewa ya, karena ditemani oleh Ibu kepala sekolah. Semangat? Bagus. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita harus bagaimana? Berdoa. Bagus. Siapa yang akan memimpin doa sekarang? Siapa? Novi. Ayo silakan Novi, maju ke depan. Mari teman-teman, kita berdoa bersama. Bahasa Indonesia. Yang pertama kita belajar tentang bunyi. Nah, sekarang kita belajar tentang bunyi ya. Tentang bunyi apa? Kalian pernah dengar bunyi apa? B yang ini. Nah bagus. B yang ini dibaca apa? Oh bagus. Sekarang bagus, sudah pintar. Tepuk tangan dulu buat Fakih. Fakih sudah pintar. Kata, beda kata. Tapi ada kan bilang nak, kalau sisa kan fikir masuk teja dulu.
mencari huruf, merangkai suku kata menjadi kata. Ya, sudah semua? Sudah. Kelompok 3 siap? Ya. Sudah. Kelompok 2 siap juga? Siap. Kelompok 1 siap? Bagus. Nah, sekarang Ibu minta Fakir maju ke depan. Mana hasilnya Fakir? Yang mencari huruf B. Kasih tunjuk ke teman-temannya. Ayo. Huruf B-nya. Coba dihitung. Ada berapa? Ada 4. Kasih tunjuk ke temannya. Nah, ini hasil pekerjaan Fakir. Disuruh mencari huruf B, dapat huruf B berapa Fakir? 4. Kasih tunjuk. Betul apa salah ya? Betul. Betul. Fakir sudah pintar sekarang. Tepuk tangan untuk Fakir. Kalian ingat huruf B seperti apa? B perutnya di depan ya, seperti perut ibu buncit. Nah, hasil pekerjaan kelompok berapa ya? Kelompok mana ya yang mau duluan? Mau dua. Nah, kelompok 3 coba. Nah, kelompok 3. Tadi Ibu minta menyusun kata. Bola yang kedua. Kita belajar sudah selesai ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, mudah-mudahan ilmu yang telah kalian pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelumnya kita harus bagaimana kalau sudah melaksanakan kegiatan? Kalau sudah belajar, baca apa? Baca doa. Bagus. Siapa yang akan memimpin doa? Ayo, angkat tangan. Desti, ayo di depan kita pimpin doanya Desti. Yo, berdoa. Bersama-sama. Mulai. Jangan lupa kalau sudah sampai rumah, panggil apa? Panggil salam. Bajunya ditaruh di mana yang kotor? Di tempat yang kotor. Sepatu? Bagus. Yuk, sekarang berbaris seperti biasa. Cari yang lurus yang mana?
sekarang sudah sampai waktu janji kita. Iya. Pastinya kira-kira ibu itu kemarin itu apa yang mau kita bahas hari ini itu? Ya, sesuai dengan perjanjian kita akan membicarakan hasil dan sumber visi ini. Bagaimana kita bisa menceritakan apa yang saya lakukan itu Pak. Sekedar informasi awal ya dari apa yang hasil kemarin itu. Tujuannya masih ingat tujuan pembelajarannya itu kemarin itu? Waktu supervisi ini. Iya, ya, supervisi. Ya, insya Allah masih ingat. Waktu supervisi itu saya belajar bahasa Indonesia, yang mana tujuannya itu murid dapat mendengarkan dulu. Terus yang kedua, murid bisa membaca suku kata yang diawali oleh huruf B. Nah, setelah itu ada tujuan yang ketiga, anak bisa menulis namanya sendiri. Yang jelas namanya sendiri ya nama panggilan yang pendek-pendek gitu Pak. Ya, sekedar informasi awal itu dari hasil supervisi yang telah saya lakukan kemarin itu ada apa namanya beberapa hal istilahnya yang sudah kami berikan catatan kemarin itu bahwa dalam pengembangan pembukuan itu cara penyampaian materi sudah jelas, sudah diberi bahan siswa, terus penyajian materi pembelajaran sudah mulai tambah sesuai dengan siswa. Hal pengembangan dosen-dosennya juga sudah terlaksana pada waktu operasi kemarin. Sementara dalam strategi yang disampaikan itu kemarin juga di perangkat pembelajarannya sudah lengkap. Belum memberikan contohnya dari semua masalah berkaitan dengan apa namanya materi yang diajarkan juga sudah ada dan masalah KPD-nya juga sudah sesuai dengan ya. Terus kira-kira ini kan sebagai pengantar saja dari apa yang sudah dilakukan kemarin itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan? Yang sudah saya laksanakan itu bentar. Ya. Halo, Waalaikumsalam ya Bu. Ya. Oh sebentar Bu, ini saya masih sama Pak Mandu supervisi. Sebentar ya. Ya. Sebentar. Ada kiriman mungkin dari luar negeri. Ada telepon dari guru sekolah Pak. Ada wali murid khusus dari Iya. Ini Pak, kemarin waktu supervisi saya telah melakukan pembelajaran kepada anak-anak yang mana saya itu fokus pada pembelajaran diferensiasi kelas 1. Karena apa? Karena kebetulan kemarin itu saya mengajar di awal kan Pak. Iya. Sebelumnya saya mengadakan asesmen awal, jadi maka saya rasa perlu mengajar itu di kelas awal menggunakan diferensiasi karena kebutuhan anak dan akan menjadi kelas 1. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan itu kemarin itu kira-kira Ibu fokus di definisi apa aja? Karena definisi itu kan yang kita tahu itu kan ada definisi proses, konten, dan ada di definisi produk. Itu ini yang kemarin itu fokus di definisi. yang kemarin saya fokus di prosesnya Pak.
Jadi kalau diferensiasi di kelas awal itu karena dikelompokkan kita kan sesuai dengan kelompok anak, saya minta bantuan Ibu Fatih waktu itu dalam memberikan pelayanan kepada saya. Jadi untuk mewujudkan diferensiasi proses itu di kelas awal itu berarti harus punya tambahan ya. Iya, tergantung. Kalau itu kelompok banyak harus sudah mendampingi. Iya. Karena dia buku juga yang belum bisa Iya, mengajar. itu menjadi itu Pak. Iya. Iya. Ya, makanya saya agak alergi untuk ngajar di kelas 1 kurang telaten. Takut anaknya orang itu langsung diminta langsung kali-kali. Ya wajar lah kalau di kelas sekolah itu dikasih apa namanya ngajar di kelas 1 mungkin dia tadi ketelatenan itu. Ya memang harus perempuan memang di kelas bawah. Ya mampu saja. Terus setelah itu apa namanya melaksanakan proses pembelajaran definisi, kira-kira indikator pencapaian itu bagaimana? Intinya dari definisi proses yang dikerjakan itu anak itu dianggap hasil itu ketika mereka. Ya, indikator yang sudah dicapai itu anak juga bisa melakukan dulu. Yang kedua itu sudah bisa membaca suku kata dan yang ketiga bisa menulis namanya sendiri walaupun nama panggilan sehari-hari. Indikator pencapaian itu harus mengarah kepada tujuan pembelajaran sendiri ya. Iya, betul Pak. Iya, makanya untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan yang telah dicapai anak harus mengukur tujuannya. Selanjutnya apa namanya dari pelaksanaan indikatornya sudah itu jelaskan indikator yang kita miliki dalam mengukur keberhasilan sebuah pembelajaran itu harus mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai. Terus kira-kira dari ranah pengembangan itu agar pembelajaran itu mana kira-kira menurut pendapat ibu kira-kira yang mana ranah yang harus dikembangkan agar proses itu lebih bermakna dari diferensiasi itu sendiri sebenarnya sih kalau ranah yang harus dikembangkan kalau di kelas awal itu Pak jadi terkait dengan kecerdasan dan saya lakukan itu yang pertama seperti kemarin pas waktu pelaksanaan karena harus karena beragam terutama anak yang dua tadi yang kalau begitu terus itu kan anak-anak dapat bosan. Akhirnya karena terlalu busuk pada waktu itu saya lupa mengadakan depresi ya. Terus untuk yang kedua itu ya melestarikan emosional dengan apa juga bagaimana memancing minat belajar anak di teman yang ya maaf ini kan tadi terkait dengan persoalan pendapat istrinya. Maksudnya saya karena pengembangan yang masih ibu harapkan untuk bisa dilakukan secara maksimal di diferensiasi di pembelajaran diferensiasinya. kalau di kelas awal itu Kalau yang prosesnya berbeda. Ya. Yang kemarin itu saya pantau itu yang di apa namanya kontennya juga sudah beragam tidak mengandalkan tidak hanya rumah saja digunakan tetapi ada media sudah tidak ada di PPT ya PPT dulu itu ya itu sudah begitu tapi kan mungkin masih ada yang perlu dikembangkan lagi itu terkait dengan terutama kalau di kelas awal itu masih garis kuliah itu Pak dalam bimbingan menulis apalagi sekarang sudah zaman IT ya begini masih ini itu kan tetap kalau di kelas awal itu kita tetap mengadakan pembinaan pada anak-anak di menulisnya sebagai orang itu berarti sebagai
bukan bahwa sudah belajar ternyata dia punya pintar nanti bisa menulis namanya sendiri dengan pola itu. Iya. Bisa menulis sendiri, tapi tekniknya itu. Kadang-kadang ada anak yang menulis di bawah kata, nanti kan kalau sudah anak-anak nggak bisa menulis kan tetap ke bawah nanti kan dikatakan nggak benar. Bisa disimpulkan ya dari bahwa dalam pengembangannya ini ditekankan itu nanti di ranah produknya ya. Jadi dari anak yang bermacam-macam itu nanti programnya tidak harus sama karena memang kemampuannya tidak sama. Jadi yang hanya bisa menulis namanya dulu ditulis gitu ya. Yang bisa menulis sudah bisa seperti kemarin itu kan yang nulis bisa aja kan. Itu produknya tidak sama gitu. Tidak sama. Tapi harus diferensiasi produk juga. Iya. Jadi itu yang mau ditekankan oleh itu yang Kalau yang iya pengembangannya. Jadi itu yang sudah terkait dengan terus belajar itu yang ibu lakukan. Sekarang mungkin terkait dengan hal-hal dalam hal apa namanya penerapan KSI kejelasan sosial dan emosional siswa. Mungkin dari beberapa yang sudah ibu lakukan yang saya amati kemarin itu sudah ibu lakukan, mungkin ibu bisa menjelaskan apa saja ya terkait itu. Karena seperti sudah disuruh baca doa itu ya, itu kan termasuk bagian daripada KSI juga itu ya. Di awal dan di akhir itu kan sudah doa terus dilanjut dengan bersila apa namanya mengarahkan siswa untuk fokus saja. Kalau sekarang kita sudah mau mulai belajar. Tapi dari KSI yang sudah ibu lakukan itu mungkin kan ada pengembangan yang kira-kira masih belum terlaksana pengembangan itu. Pengembangan yang mungkin perlu dikembangkan lagi di KSI. Apa yang perlu ibu lakukan di kelas? Iya. Jadi harus ada sedikit ya harus ada bagian kalau nanti masa depan emosional anak dengan model-model yang sudah lagi ngetren gitu ya. Iya, biasanya kalau sudah stop ada permainan stop lagi atau dengan bunyi motor sudah mulai ada bukan tepuk udah main-main gila-gila sama mungkin tapi kalau sudah kasih jam seperti kemarin lupa jam ya kan lagi asik itu ya mungkin ibu punya strategi khusus ini bagaimana caranya. Kalau saya pikir itu kalau kelas 1 itu kan bahasanya itu anak masih kurang peka terhadap bahasa ucapan atau bahasa tubuh gurunya istilahnya kan identik dengan ram istilahnya. Mungkin bagaimana strategi itu bagaimana kalau saya kok agar tidak rami boleh rami tapi rami sesuai dengan yang kita inginkan istilahnya. Jadi kalau udah anak-anak rame itu ya halo gitu halo bilangnya hai gitu kan sebagainya jadi itu remote-nya dia. Iya. Kalau anak-anak rame halo hai kadang-kadang mulutnya hai tapi nggak fokus. Nah ditanya lagi hainya mana gitu. Harus nyambung kita harus pandai-pandai gimana ya menarik perhatian anak-anak. Itu kan termasuk Kadang-kadang ya iya anak udah cerdas orang. Nah biasanya seperti sekarang perawatan apa yang lagi tren perawatan gitu ya. Nah seperti kemarin anak-anak kan capek. Sekarang yang trennya kalau di punya ikan itu dalam kolam saya cuma bisa dibalik
Jadi berarti anak itu sudah apa namanya lebih peka terhadap perkembangan Iya, kekinian gitu ya. betul. Dan mungkin itu jadi mungkin bisa jadi gantian kita untuk kita itu istilahnya tanggap ini karena perkembangan kekinian bagaimana itu bisa dijadikan alat untuk menstabilkan emosi anak itu. Jadi memang itu kadang-kadang itu yang nggak habis pikir kok kelas 1 itu bisa open gitu ya, bisa telaten mengajari kadang-kadang itu kadang-kadang iya itu Ya. ya mungkin itu Bu, terima kasih atas waktunya, ternyata Ibu luar biasa dari beberapa namanya itu yang sudah saya tanyakan semuanya Ibu bisa menjelaskan dengan rinci dan itu sebenarnya ingin mengorek sebenarnya dari hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini sendiri. Jadi mungkin apa yang merasa itu jadi kelemahan itu sebenarnya itu sudah bisa menambah sendiri dari kelemahan itu. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bapak. Mungkin ini perlu kenalan dulu ya, tapi kenalnya di akhir dengan Pak Oli ini. Mungkin ada masukan tambahan dari Pak Oli apa yang Silakan Pak. Bentar. tidak apa-apa, mungkin ada tambahan Pak Oli terkait dengan pembelajaran yang bisa dijadikan pelajaran kita berdua ya. Belum ada. Terakhir ini terkait dengan sudah terlaksana pasca dialog pasca observasi seperti pengembangan ini saya sudah melaksanakan dialog langsung dengan Bu Yusriati di kelas 1. Beliau sudah memberi pemaparan yang luar biasa dan sekarang mungkin kami sebagai guru yang ada di sekolah SDN Karawangkarsa itu butuh masukan langsung dari Bapak Pipi yang beliau yaitu Bapak Audit Mamadi terkait dengan bagaimana efektifnya pelaksanaan pembelajaran berintegrasi dan penerapan istilahnya kecerdasan emosional dan sosial di SDN yang kami tempati. Ada masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin ada sedikit saran ketika melakukan percakapan. Yang pertama terlebih dahulu tentukan pokok percakapannya terlebih dahulu karena nanti itu masuk area pengembangan. Jadi nanti bisa ketika Bu Yus, Bu, kira-kira apa yang dibicarakan ini. Baik, saya sudah observasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah ini. Nah, sekarang kita masuk ke pasca observasinya, kira-kira apa yang akan dimakan, apa yang akan disampaikan dulu terlebih dahulu. Nah, dari situ nanti dari Pak Madir digali-gali. Pak, kemarin saya pakai kendala sebenarnya, kendalanya misal di komunikasi. Kok saya tuh susah ngurus anak ini ya? Ada salah satu anak yang nggak bisa urus, berarti kan masuk area pengembangan di sini. Berarti itu yang nanti yang dijadikan sebagai salah satu area pengembangan gitu. Atau mungkin budaya positifnya tadi itu sudah lancar dan yang sebagainya. Terus juga mungkin indikatornya juga sudah mencapai sudah bagus atau belum. Jadi mungkin pada area pokok pembicaraan itu saja. Jadi ketika memunculkan area pengembangan terlebih dahulu istilahnya rekan diajak mau kemana ini dulu dan kemana nih, mau makan bakso atau apa ini, jadi sore ya kayak gitu bahasa mudanya. Jadi enak kalau sudah saya pengen ini Bu, saya pengen ini Pak, Biar lanjut begini. Jadi itu masukan untuk usulannya mungkin sudah baik karena komunikasinya sehari-hari sudah lancar, enak. Jadi mungkin lebih pada pokok atau tujuan percakapan. Jadi itu yang di awal sekali itu. Ketika tujuannya atau pokok pembicaraannya itu sudah ketangkap, misal mungkin atau bisa diawali dengan Bu, dari saya amati kemarin kira-kira gimana? Senang tidak dengan pembelajaran? Iya Pak, tapi kakinya itu kan pasti ada masalah. Oh ini ada
itu kan dalam tanda kutip aktifnya luar biasa, aktifnya rewelnya ya, dan pasti masuk di area situ. Atau mungkin ada salah satu murid yang nggak tenang, istilahnya di dalam kelas maunya main saja, itu masuk iya hiperaktif. ya, gitu. Nah itu nanti mungkin masuk di area teman-teman. Mungkin itu saja sih Pak, masukan dari saya. Iya, makasih atas